Sedangkan sahabat penyembah Nabi menyong yang kedua yang tamu dalam neraka, yang tamu dalam surga, oh ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, ana wa ashabi ahlus sunnah wal jamaah. Jadi yang tamu dalam surga adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, cuman Dino mengalami masalah di masalah yang 72-nya mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Khawarij mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Akidah Jabariyah, Mu'tazilah, mandum mengaku roh ahlus sunnah wal jamaah. Jadi alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan yang kala kita lakukan, alhamdulillah kala kita bahas kiban Khawarij, kiban Murji'ah, kiban Jabariyah, kiban Syiah, Najariyah, mandum-mandumnya kala kita bahas. Dan na'udzubillah min dzalik, mandum yang kali kita bahasnya kehadir di Nanggro Kedanyono. Ya, jadi perlu waspada oleh drone secara pribadi dan waspadalah untuk memberitahu kepada mandum keluarga. Baik di Kedanyo Ahlus Sunnah wal Jamaah ternyata tengok anak ke Wahabi, ya yang bahaya. Baik tengok Kedanyo Ahlus Sunnah wal Jamaah, tengok anak kitanya Khawarij, Syiah, Murji'ah yang meramah ni. Jadi ladum na urang pegah pakon naginya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pakon di Aceh harus menan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lain kan Islam jidnya. Yang lain kan patih ba Allah jid. Yang lain kan sembah Allah jid, Nabi Muhammad sama je menan. Memang betul yang 72-nya mandum mengaku bahawa Allah adalah Tuhannya, Nabi adalah Muhammad adalah nabinya. Tapi pengamalan dia hiban. Nyo je ke masalah tu. Ada kan? Ibarat kita nyo pudong rumah, ilmena, sumena, apasina, ano, mandum-mandumna. Cuman masalah ni yang pugot nak ahli. Ya, nyo masalah. Munya urang mohon pugot rumah, pugot laju begalak aju pintu baduk boh, kamar baduk boh. Sumen ka siap, bate ka siap, mandum siap. Hana salah. Mana salah mau pugot rumah, hana salah. Yang je masalah yang pugot. Menanci di kitanya alhamdulillah baru dapat pepun tulis kali dan tuan sampaikan 72 golongan yang Nabi sebut tamu dalam nerakanya juga menghafal Qurannya. Jadi hati-hati dan tuan sampaikan karena nyoka mulai live ubah bahasa wujud. Hati-hatilah cara berakidah, karena semua orang pakai Quran, semua orang pakai hadis. Ada salah? Enggak salah. Salahnya di mana? Mengamalkannya. Sama seperti buat rumah tadi. Rumah ada salah? Enggak. Semen? Anau? Enggak salah. Yang salah yang mana? Dia bisa buat atau enggak? Itu ya. Jadi alhamdulillah lun mudah-mudahan berkat doa ron ayah-ayah lun tuan akan lun tulis sebuah buku khusus halaman asodih adalah perbandingan Ahlus Sunnah dengan akidah lain untuk menjadi benteng bagi kitanya, jut kitanya membedakan part yang salah, part yang hana salah. Maksud contoh untuk dalam buku lun tulisnya Khawarij, apa saja amalannya tulis, apa saja yang disesatkan dan apa saja yang kontroversi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua alasan kita yang putun Ahlus Sunnah karena mandum Raja Aceh Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan urang Syiah nunggu. Aceh nak baca sejarah, buka mulai dari kerajaan Perlak awal, kerajaan Lamuni awal,
Tru nahaba sejarah salah tidro raja gedanyo, Raja Perlakfun adalah keturunan Nabi Sayyid Aziz Shah, kerajaan Whitehead. Dan ahlu sunnah wal jamaah. Dalam perkembangan sejarah Aceh, puncak masa keemasan Aceh dipimpin oleh Sultan Al-Imam Al-Adil Iskandar Muda tahun 1607, masa jabatan habis 1636. Hanadrib Iskandar Muda memimpin, tapi kepemimpinannya itu dipelajari oleh Cina dan Brunei Darussalam. Apa yang membuat beliau bisa sukses membuat negeri Aceh betul-betul ekonomi maju, masyarakat hang pakai di mana? Ternyata beliau membuatlah Qanun Muqaddam sebagai dasar pijakan hukum negara. Yang dalam asal Qanun Muqaddam, Iskandar Muda buat satu keputusan, seluruh rakyatku Aceh, bangsa Aceh wajib bermadhab Syafi'i, berakidah Ahlus Sunnah wal Nah, kajilah kan? Jadi hana pu mau hari-hari ro Syiah hina di Aceh, kamu kawai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hana pu hari-hari ro Wahabi karena kamu kawai, Wahabi yang bahaya ni. Pecahan dari kaum Mujassimah dan kaum Khawarij. Itu hati-hati, sekarang sedang berkembang Wahabi itu. Dan bahayanya mereka menggunakan Quran dan hadis. Betul, benar. Boleh enggak orang ikut Quran? Ya harus boleh, wajib boleh. Jadi untuk nak urang tanya memang bakal drone benci ke Wahabi. Awaknya kan pakai sunnah. Baliklah mata yang lu pegah mana. Pegak rumah nak telah. Hana rumah tu, tanah ro, semen ano ro, mandum ro. Nah salah, hana salah. Yang salah lipat. Yang pegat, puji pegat mana yang salah. Baik ya. Nunggu kan? Jadi petuah Raja Mandum ulama Aceh tunggu, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Hamzah Fansuri, Syekh Nuruddin Araniri, Habib Abdul Rahman Al-Habsyi, Habib Abdul Rahman As-Segaf, Habib di Buga, Habib di Anjung, Syekh Samsudin As-Sumatrani, Syekh Muhammad Abbas atau Tengku Cik Kuta Karang, semua sepakat negeri Aceh tidak menerima akidah lain melainkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada orang tanya, mana buktinya? Bukalah kitab-kitab mereka. Ke mana? Untuk nak urung tanya, man ku bibi pegah-pegah lagi 4 bukti. Apa perlu bukti? Coba buka kitab. Bagaimana Syekh Nuruddin membuat kitab namanya At-Tibyan. Bagaimana Syekh Kuala membuat kitab namanya Terjuman Al-Mustafid. Bagaimana Syekh Muhammad Abbas membuat kitab, atau Tengku Cik Kuta Karang, Gure Tengku Cik di Tiro membuat kitab namanya Tazkirah Rakidin. Semuanya alunan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nyo tak pekong nunggu dan nyo tamat bertruk mati dia tamat. Jadi baik mudah tertipu orang ya, ayo kembali kepada Quran dan Sunnah yang bahaya. Yang bahaya pun bak Quran Sunnah, ana bahaya yang me urang yang gede. Salah tu. Benar nunggu kan? Maka Nabi menegur, nyonya Nabi pegah. Andai untuk urang bengah bak don tuan. Pu pegah kau bibinya. Urang ikut Quran itu salah. Hana mengan, bahkan Nabi sendiri yang menyalahkan orang yang ikut Quran tapi jalannya salah. Mana sabdanya? Riwayat Imam Bukhari. Buka juga riwayat Imam Muslim, Nabi sendiri yang berkata, yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Suatu saat nanti akan muncul umatku berlomba-lomba baca Quran, hafal Quran, tapi bacaannya hanya sampai tenggorok, enggak sampai ke hati. Nah, hati-hati. Maka jino fenomena tahfidz sedang banyak terjadi. Mana nunggu bah? Nah kalau orang sedang berlomba-lomba buka tahfidz. Nah kalah tahfidz, hana talah lagi bukan menojib. Urang yang menyan kon bak tahfidz ni. Baik ya.
Nah, jadi insya-Allah kita sudah bahas Khawarij itu apa, Murji'ah, Murji'ah, Najriyah atau Najariyah mendum-mendum kala. Bak malam berbahagianya dengan waktu yang singkat-singkatnya kita akan membahas ajaran Ibnu Taimiyah yang menurut ulama termasuk mufti Mekah waktu itu Syekh Zaini Dahlan memberi fatwa sesat kepada Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini adalah ulama panutan orang-orang Wahabi atau Khawarij. Apa yang salah? Kita akan belajar, akan dengar baik-baik bagaimana kesalahan-kesalahan Ibnu Taimiyah dalam berakidah. Siapa nama dirinya? Nama beliau itu adalah Ahmad Taqiyuddin. Kenapa disebut Ibnu Taimiyah? Karena kakeknya waktu naik haji sampailah ke satu desa namanya Taim namanya. Waktu desa itu beliau sampai dapat kabar istrinya melahirkan anak. Itulah yang nanti kelak anak itulah yang nama Ahmad Taqiyuddin. Maka beliau diberi gelar Ibnu Taimiyah. Nama aslinya Ahmad Taqiyuddin. Beliau hidup semasa dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi 630 Hijriah. Ya. Sedangkan beliau 630 tahun. Beda dengan beliau. Berarti tambah leploh juga. Ya, beda 30 tahun dengan Imam Nawawi. Kita tak bahas bagaimana biografinya. Yang kita bahas adalah cara pandang akidah yang salah oleh Imam Ibnu Taimiyah. Jadi terlebih long kena pegah. Imam Ibnu Taimiyah berkali-kali dipenjarakan oleh ulama Mesir. Nah, saya ulangi lagi. Imam Ibnu Taimiyah ini berkali-kali sudah dipenjarakan oleh polisi Mesir, oleh ulama-ulama Mesir karena perkataannya itu mengolok-olok orang lain, bahkan bisa menyesatkan orang lain. Dia buat kesalahan masuk penjara, dia buat lagi kesalahan, tak mau penjara alam, buat lo tu salah, tak mau penjara alam. Alhasil dia mati dalam penjara. Ada Ibnu Taimiyah. Apa yang membuat dia masuk penjara terus-terusan, bolak-balik keluar, dia buat masuk lagi? Apa yang membuat dia begitu? Pertama, dia berfatwa ketika berada di Damsyik atau Syria, dan ketika berada di Mesir, dia bilang sama orang, "Ipugah bak agok menyo." Menyo bahasa dia, "Hai mandum jamaah, nan depurana bahwa Allah du di atas aras sama lagi lundu orangnya." Jak pun sama Allah ngonji. Ya kan? Nanti andai ada orang bilang, mana mungkin Dakwah Bibi, apa dia bilang sama dia? Mana referensinya dia pernah bilang gitu? Coba buka Rihlah Imam Ibnu Battutah. Rihlah Imam Ibnu Battutah ini salah seorang penulis kitab yang pernah langsung bersaksi melihat kejadian masuk penjaranya Ibnu Taimiyah. Jadi lontuan menyupu gahaba bab agama, menyuhana referensi hana lumputru bak rona. Tetap bagi lon wajib na referensi di. Sehingga tengok hotel tanya oleh Allah lengkap. Apa dah? Maka lontuan anti menyobab agama, lon putebit bahasa menurut lon anti dengku lu hana agama ke menurut Allah dan Rasulnya. Kanku. Jadi ketika Ibnu Taimiyah datang ke Damsyik, ke Syria, datang ke Mesir, dia kasih fatwa, dia kumpulkan murid, dia bilang, "Hai murid-muridku dan seluruh jamaah, bahwa ketahuilah Allah duduk di atas aras, kama lagi lendu dia lagi yang." Ini kan bahaya ya. Menyamakan Allah duduk dengan dia duduk, itu kan bahaya. Dia siapa? Nabi Muhammad tak pernah bilang sedikit pun dalam sabdanya, bagaimana Allah duduk, begitulah aku duduk.
inilah yang membuat murid-muridnya itu sebahagian lapor ke polisi Mesir. Lapor ke polisi Mesir memberitahu bahwa ajarannya enggak betul, dipenjarakan. Lalu orang bertanya, apa dalilnya wahai Syekh? Anda berkata bahwa Allah itu duduk seperti kamu duduk. Dia keluarkan dalil. Pakai dalil. Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Bahwa Allah itu, Ar-Rahman itu duduk di atas aras. Orang terbayang terus. Istiwa. Istiwa itu apa artinya? Waktu kita buka kamus, istiwa tu yang ke duduk lagi hanya duduk dia istiwa mendung. Ayo. Jadi dalam kamus itu istiwa itu artinya duduk. Bersila. Bersila. Lagi tayang dia istiwa nanya. Al-Quran menggunakan istiwa. Bahwa ada orang enggak cukup ilmu dia buka kamus, istiwa artinya duduk bersih. Berarti Allah di atas aras duduk bersila. Lagi tayang duduk orangnya. Nyan naudzubillah min dzalik. Jak tapu sama Allah duk orang tanya duk na cocok nunggu bek takun Allah mu presiden jak genau tapu sama duk presiden orang tanya na sopan na mengadap tanya. Ini bahaya kan? Bahaya. Yang gue hai jak presiden kampung tanya tapu sama ji gok nyan duk orang saja tanya na mengadap. Ana adab. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat dirinya dimasukkan dalam penjara oleh ulama Mesir. Coba dengarkan baik-baik. Nanti kita akan lihat apakah ajaran Ibnu Taimiyah sudah ada di Aceh? Tahu naleh? Ya kan? Menyebab akidah nangku hanapu mayang nangku lebih gaduh rumah, gaduh anak, gaduh inang, tapi akidah tetap Ahlussunnah wal Jamaah. Benar. Kenapa akidahnya bab paling rawan, paling sakral. Salah bacut, salah teruk pedih. Bacut salah teruk akhirat salah. Gimana? Nah, satu. Kemudian yang kedua, ketika keluar Ibnu Taimiyah dari penjara, dia buat ulah lah. Dia buat ulah lagi, dia buatlah kajian pada murid-muridnya, ada jamaah-jamaahnya. Dia ajarkan lagi. Apa katanya? Bahwa Allah itu turun sepertiga malam sama seperti saya turun dari mimbar. Ibnu Taimiyah. Sama seperti saya turun dari mimbar. Kebetulan waktu itu diundanglah Ibnu Taimiyah berkhutbah. Dia naik atas mimbar. Dalam mimbar itu dia katakan bahwa Allah turun di sepertiga malam sama seperti saya turun di atas mimbar. Itu turunnya. Lagi cara Allah turun. Yang bahaya. Semua jamaah gabung masanya dia tanya hai pat dalil Syekh dan pegah menan. Dia tunjukkan dalilnya. Lu hafal, lu tengah jalan mai bukunya. Dia tunjukkan dalilnya. Mana dalilnya? Hadis qudsi. Di situ tertulis bahwa yanzilullahu azza wa jalla kullalailatin kullalailati ila sama'id dunya. Allah itu setiap malam turun. Kata Nabi Muhammad menurut hadis qudsi. Hadis na dua buah nunggu. Hadis qudsi, hadis nabawi. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah pakai mulut Nabi. Kalau hadis nabawi abah dari Nabi, makna dari Nabi. Munyo Al-Quran makna dan lafaz dari Allah. Walau Allah berkalam bukan pakai lafaznya tu nampak bro tak bekah apa tu. Hadis qudsi, maka kata Rasulullah Allah itu setiap malam turun di sepertiga malamnya. Nah, hadis ini dimaknai oleh Ibnu Taimiyah, turun Allah di sepertiga malam sama seperti saya turun dari kemudian kaile menyebab adab bab akhlak na mengadab gedanyo tapu sama Allah ngong gedanyo bab adab ile menyokah hukum yang kafatal laju hanja
Apa ni mungkin Allah sama lagi Ibn Taymiyah turun sepertiga malam. Nanti kira ajulah ulai dia berarti Allahnya di atas mimbar sih turun lagi Ibn Taymiyah turun. Gabuk lom jamaah, ribut jamaah, dia tangkap lagi. Ditangkap lagi Ibn Taymiyah, lapor ke polisi Mesir. Dia disidang oleh ulama-ulama Mesir. Hana lum baca ulama-ulama Mesir yang tahu mentang karena memang dapat draw ya ulama raya masanya. Menjidang. Akhirnya masuk penjara lagi. Ibn Taymiyah masuk penjara lagi. Sudah keluar dari penjara, dia buat pengajian. Ada murid-muridnya yang setia dulu datang lagi. Dia datang lalu dia bilang, "So yang jak bak makam Nabi mandum dosa, nyan ka terhitung maksiat." Ya, nunggu. Siapa yang datang ke makam Nabi Muhammad sengaja berziarah ke sana, bersalawat di depan Nabi, maka dia itulah orang-orang yang sudah berbuat maksiat. Sehingga orang bertanya, kok kamu bisa bilang begitu? Mana dalilnya? Itu bid dalil. Dalil hang salah. Cara memahami dalil tak? Lagi bunuh kan? Betul memang Nabi bersabda bahawa Allah turun di sepertiga malam, tapi baik nempung makna bahawa turun itu betul turun. Allah Maha besar, bumi sebesar apa? Logika ada main leh. Bumi ubenya wa. Allah Maha besar. Mana mungkin Allah turun ke bumi? Logika. Walaupun hanjut lagi yang logika dia, tapi logika ada main leh. Benar ya? Ini yang saya maksudkan tadi, kata Nabi, nanti umatku banyak yang hafal Quran, banyak yang baca Quran, tapi imannya hanya sampai di sini. Apa masalahnya Nabi? Nabi bilang, banyak sekali umatku yang tak faham cara memahami Al-Quran. Nyangkuhnya pakon ulama gitu, lo yang hana hafal Quran lebih god mufhum makna Quran daripada hafal Quran. Pakon cukup raya dengku. Hafal Quran betul-betul ina tanggungjawab leka Allah. Ya benar. Memahami makna qul huwallahu ahad kajud walaupun hafal lain dunia betul kajud. Alhamdulillah. Kakak aku kan. Orang bertanya, mana dalilnya bahawa Syekh bilang ziarah ke makam Nabi itu maksiat? Itu dalil. Dia keluarkan dalil. Apa dalilnya? La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Kata Nabi Muhammad, janganlah kamu berkemas-kemas membawa bekal dalam perjalanan ke masjid. Enggak boleh bawa bekal khusus ke masjid kecuali hanya 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Rasul, Masjidil Aqsa. Ibnu Taymiyah memahami bahawa enggak boleh bawa bekal-bekal itu hanya sengaja bertemu ziarah ke makam Nabi. Kalau sudah bertemu, kalau sudah ke makam Nabi, dihitung maksiat. Dan Ibnu Taymiyah bilang mandum murun dosa menyojak makam Nabi. Inilah yang membuat Arab Saudi kenapa selalu jamaah pergi ke makam Nabi. Nah, gimana? Nanti umrah dulu. Ya. Nah. Nanti tiga nunggu. Aci ni trip drone dulu. Ini ke makam Nabi. Benar. Ya, awas ya. Awak jangan kaji bahasa Malaysia apa cu. Awak Arab ya, awak polisi ya. Nah tu. Itu ni Abu Yang Mudawali ya wai. Ketika diusir lagi yang berdebat Abu Yang Mudawali dengan polisi kan. Dalu polisi kan. Ni dalam cerita lun dengar ketika Abu Yang Mudawali kena merompok Rasulullah ya. Makam Nabi, beliau berdiri di depan, lama berdiri menurut khabar orang zaman. Tengok mana yang merompoknya kan, merompok. Sakit hati punya. Lagi bahan sakit hati peng habis. Dia tengok tajak Rasulullah. Bulan-bulan awal apa ni dah pesawat man urang ngon kapal. Ukuran le bulan baru truk gede. Nyampi urang kampung kedua. Kedua katanya. Watai tahu kedua katanya. Untuknya tahu. Berdebat dengan polisi hingga menang, itulah jamaah satu-satunya haji
yang bisa berlama-lama melihat makam Nabi lewat lubang yang benar. Makam Nabi. Agak Abu Yarim. Nah itu kan. Ternyata hadis ini bukan begitu maksudnya. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membantah pernyataan Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah tadi apa? Enggak boleh khusus pergi ke makam Nabi habis itu pulang. Niat khusus enggak boleh karena itu maksiat. Ulama Ahlus Sunnah bilang yang enggak boleh itu bukan begitu Ibnu Taimiyah. Yang enggak boleh itu khusus wajib harus ke situ. Kalau enggak mau. Masjid lain enggak mau saya ke situ. Itu yang enggak boleh. Kenapa? Bagi Rasulullah semua masjid sama-sama tempat ibadah. Cuman Allah lebihkan pahala sikit di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Itu maknanya. Apa yang terjadi? Ibnu Taimiyah ditangkap lagi. Berugo kan? Ditangkap, disidang oleh polisi Mesir, masuk penjara. Kisah perjalanan ini ditulis dalam kitab Ibnu Battuta, namanya Rihlah Ibnu Battuta. Coba baca nanti kitab itu Tubazi. Maka mau bahasa Arab aku. Ini kan bahasa Indonesia. Mau hai baca buku yang. Bu bayang tang na lertuh sabo. Itu perjalanan beliau sampai beliau nanti bercerita datang ke Aceh, bertemu dengan raja Aceh. Ukuran punya pegahaba membahasa Arab hana pakai translate, hana pakai pembantu le, langsung je pegahaba. Itu Ibnu Battuta pernah ke Aceh. Jumpa dengan raja yang sekaligus raja itu ulama Aceh. Yang bacanya. Sehingga beliau ke China, ke India. Siapa namanya? Ibnu Battuta. Apa nama kitabnya? Rihlah Ibnu Battuta. Rihlah itu artinya perjalanan. 35 tahun beliau mengelilingi dunia sebelum Marco Polo. Tapi dia pengen hurang. Ternyata penjelajah dunia Marco Polo. Padahal kalau Marco Polo ulama muslim namanya Ibnu Battuta. Sudah masuk penjara lagi dia. Masuk penjara, keluar lagi dari penjara. Ya. Lalu dia buat lagi lah. Keluar dari penjara dia buat masalah. Inti masalah dipugah bak jamaah, hai mendung-mendung yang mendengar ceramah saya. Bahwa bertawasul kepada Nabi haram. Mafhum bertawasul aku? Lagi contoh tanya Muhammadiyah kan? Ila hadratin Nabi Mustafa. Ya tawasul nanti kan. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi. Kemudian sya'ulillahi lahumul Fatihah. Kemudian itu namanya tawasul. Ibnu Taimiyah bilang itu haram, berdosa. Lebih pegahnya gabuk dalam jamaah. Nyentang dah mulai don ayah-ayah lun pakai hipom tu. Kamu dah nunggu. Pakai hipom tu yang mula-ulang. Begitulah Mesir waktu itu. Enggak sembarangan membunuh orang, kan? Sembarangan. Mereka punya fatwa, betul-betul fatwa mereka itu untuk kemaslahatan umat. Jadi baik apa dah. Ya sudah. Lalu dia bertanya, kenapa enggak boleh? Karena Nabi tak pernah melakukan. Mana alasan? Datang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia bilang, siapa yang enggak boleh? Al-Quran sendiri menyarankan kita bertawasul. Mana buktinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Itu buktinya. Hai orang-orang beriman, patuhilah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Apa jalan mendekatkan diri pada Allah? Buat masjid. Maka masjid ini wasilah, perantara. Tengku saya enggak bisa beribadah tengku kalau enggak ada masjid. Buat masjid untuk mencapai kepada Allah. Masjid itu namanya wasilah. Tengku saya enggak bisa ingat Allah kalau enggak ingat Nabi dulu. Ingat Nabi dulu. Sudah ingat Nabi? Sudah. Ingat Allah. Itu namanya wasilah. Tengku saya enggak bisa solat kalau enggak makan dulu. Makanlah dulu. Itu namanya wasilah. Apa sahabat pernah melakukan wasilah? Nyelunjuk bukti. Bak sabohrawa di suatu hari masa Umar bin Khattab itu musim paceklik.
Mefina hujan hai tron-tron ku ka baduk ton ka. Baduk bulan lah kemah ka baduk bulan ka hai tron-tron. Ka turun-turun. Sehingga beliau berdoa, Allahumma, ni doa Umar bin Khattab. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fatasqina. Ya Allah, dulu saat tak ada hujan, ya Allah, kami selalu menyebut nama Nabi. Nah, ini namanya wasilah menggunakan perantara. Sehingga fatasqina, sehingga engkau turunkan hujan. Saat itu Nabi tidak ada lagi. Dengan apa Umar berwasilah? Ada pamannya. Maka beliau berdoa lagi, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bihaqqi bi'ammi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasqina. Ya Allah, Nabi tak ada lagi. Biarlah kami berwasilah dengan pamannya. Pamannya ini. Apa yang terjadi? Hujan turun. Yang benar kan? Maka sering berwasilah. Mau makan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Naik haji, musim haji. Urang tengah musim pesejuk. Pesejuk itu perlu wasilah. Di mana wasilahnya? Nabreh. Tayuk bak sidom-sidom yan, wat tetapuk lagi yang. Ya kan? Yang urang yang kenang pesejuk, baik nabah berehnya puduk bak ujung-ujung untuk mendoa tidam ya. Nak pegah juga tidam, hai tidam belum kena haji, nyo nak pajuh bacut rezeki kamu. Mudah-mudahan jut untuk Ron Bandung dan keluarga kamu. Berdoa semuanya, ya Allah, makbulkan hajinya, kan? Itu wasilah. Baik ya, karena sudah azan, kita singkatkan waktu. Kemudian apa yang terjadi? Selebihnya nyai karena belum bahas, yang agak panjang mecut. Alhasil berulang-ulang dia masuk penjara, dia pun mati dalam penjara. Maka timbullah nanti murid-muridnya yang melanjutkan fahamnya. Yang pertama bernama Ibnul Hadi. Nah, hati-hati kalau ingin baca buku-buku di masjid, lihat dulu karya siapa. Siapa namanya? Ibnul Hadi. Yang kedua Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, tengok. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tapi lun kalon Ibnu Qayyimnya hana se-ekstrim lagi gureji. Karena Ibnu Qayyim punya kitabur ruh, kitab tentang tasawuf. Biasanya Ibnu Taimiyah enggak suka tasawuf. Kata Ibnu Taimiyah, itu tasawuf itu sesat, kafir, keadaan. Nah, baik kan? Cukup sampai di sini tentang Ibnu Taimiyah. Sekarang kita lihat apakah ajarannya sudah sampai ke Aceh? Ya, ini sudah. Kapan bisa kita lihat maklumat bukti dalam sejarah ketika Daud Bereh menyetujui Maulid Nabi bid'ah, tahlil bid'ah, Somadiyah bid'ah. Dari situ mulai sejarah muncul. Dan hari ini kita mulai fenomena di depan mata. Ada yang mengkafirkan Maulid Nabi, ada yang mengkafirkan sufi-sufi di Aceh, ada yang mengkafirkan tahlil, bahkan kita yang buka kafir. So yang pokok maulud sama lagi yang dina ngon mak. Ada di. Siapa mereka? Tak ada lain. Ya, mereka itu yang selalu berucap, ayo kembali kepada Quran dan sunnah. Ya, tunggu kan? Jadi yang lagi-laginya belum pelajari dengku, dalam tahap belum pelajari sampai sejarah akar-akarnya. Nah, itu ketika berdirinya PUSA, Persatuan Ulama PUSA oleh seluruh Aceh oleh Daud Bereh. Padahal Daud Bereh itu murid Tengku Hasan Kurungkali, entah kenapa dia membelot. Nah, itu dia. Nah, jadi intinya adalah ajaran Ibnu Taimiyah yang kita baca tadi sudah hadir kembali di sini. Kasus di Ketapang. Hanalum pegah so ustaz, dia berkata bahwa tangan Allah itu dua-duanya sebelah kiri sama seperti kita. Ada kasusnya. Hana tubuk kanan karena menjaga juga daerah Banda Aceh
Ada ustaz yang mengajarkan bahwa Allah duduk bersemayam di atas aras. Duduknya menempel seperti kitab menempel dengan meja. Ini kasus seperti ini sejak dulu Raja Iskandar Muda sudah memberi urungan akan pegak huru hara nanggro. Kejadian menyohana petih yang lumpegahnya baca langsung manuskrip beliau di Profesor Ali Hasimi. Manuskrip konun kota alam yang umum ka pertuhdun jak kenan jak mita kalon 4 tulisan secara mudah asli. Kalau kita terima mereka, kata Iskandar Muda, mereka akan membenci ulama ahlu sunnah wal jamaah dan akan buat huru hara negeri. Kejadian kan? Masjid Karu. Ya. Boleh ya. Baik. Terakhir Luntua ingin sampaikan bagaimana sikap kita dengan mereka. Apa harus benci gitu? Harus buat pisau bunuh? Oh enggak. Bukan begitu. Nabi mengajarkan kita. Siapapun orang yang memusuhi kita tetap pakai siasah akhlak dan adab, akhlakul karimah. Begitulah pesan Abu Tumin menghadapi selain ahli sunnah, hadapilah dengan keakraban, dengan persahabatan dan ajak diskusi. Pesan almarhum Abu Tumin kalau beliau meninggal, menangkah Abu tu petuk balun tuan. Oh, mereka pakai pedang, hanya baru. Anda jual, kami dan memang itu targetnya. Aceh akan dibuat hancur-hancuran akidah. Kalau sudah mulai hancur, mulai terjadi perang. Sama seperti ISIS. ISIS. Baik ya, sampai sini ya. Nah, maka pesan tuan-tuan, mari sama-sama kita jaga diri ini dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah kembali. Ajarkan kepada anak-anak untuk beramaliyah seperti raja-raja dan ulama Aceh dulu beramaliyah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lanjut, terkena oleh nampaknya. Kawih. Anak kaji. Tu kenapa? Baik, sampai sini saja. Wasikum min nafsi bi taqwallah wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.